Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 15 episode 40. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ketika kata-kata ini menyebar, ekspresi kelompok dari guru kegelapan menjadi terfokus, yang kemudian mereka mengatakan, benteng leluhur. Kemudian, tatapan mata mereka semuanya melihat ke arah Huan. Sebelum akhirnya, guru kegelapan ragu-ragu sejenak, lalu dia bertanya, apakah kau yakin tentang hal ini? Huan hanya bisa menganggukkan kepalanya, sementara Lido yang cukup kebingungan. Dia lalu bertanya, apa sebenarnya itu benteng leluhur? Karena pada saat ini, Lindong merasa sedikit tidak nyaman di dalam hatinya. Ying Huan segera mengangkat wajahnya. Dia melihat ke arah Lindong sambil tersenyum, lalu mengatakan, itu sebenarnya adalah benteng yang telah ditinggalkan oleh guru. Kultivasi dari energi mentalmu saat ini berada di Grandmaster Simbol tingkat lanjutan, dan kau belum membentuk istana surgawi, bukan? Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Karena setelah energi mental dari seseorang mencapai level seperti Lindong, maka langkah selanjutnya adalah mengubah istana Niwan menjadi istana surgawi. Jika bisa melakukan hal itu, maka seseorang akan bisa dianggap telah mencapai puncak tertinggi dari pelatihan energi mental, dan mereka akan disebut sebagai Master Istana Surgawi. Namun, sejak zaman dahulu, jumlah orang yang berhasil mencapai tingkat ini bisa dihitung hanya dengan 5 jari. Meskipun Lido cukup berbakat dalam pelatihan energi mental, namun dia masih tidak bisa mengubah istana Niwannya menjadi istana surgawi. Dan Lindong tidak tahu apakah dirinya akan bisa mengambil langkah ini, karena hal itu adalah sesuatu yang benar-benar sulit. Guru kegelapan kemudian melirik ke arah Lindong sebelum akhirnya dia berkata, apakah sebenarnya kau berencana untuk membiarkan dia memasuki benteng leluhur supaya dia bisa membentuk istana surgawi? Ini bukanlah sebuah prestasi yang berarti jika dia bisa maju ke tingkat itu, karena di antara kita semuanya, selain dirimu, kita semua hanya bisa dianggap setengah langkah menuju tahap Master Istana Surgawi. Mendengar ucapan dari guru kegelapan, Ying Huan pun mengatakan dia seharusnya bisa melakukan hal itu. Sementara Lindong hanya bisa menatap Ying Huan sebelum akhirnya dia bertanya, apa yang akan dilakukan oleh benteng leluhur itu padamu? Karena Lindong bisa merasakan Ying Huan saat ini terlalu bertele-tele, dan sepertinya dia memang sengaja menghindari topik ini. Sementara Ying Huan hanya bisa berkata, benteng leluhur itu memiliki efek surgawi untuk bisa membantu pelatihan seseorang. Setelah waktunya tiba, maka kita akan segera membukanya dan mengizinkan para ahli di tahap samsara untuk memasuki benteng leluhur. Biasanya, mereka akan memiliki peluang 30% untuk berhasil membuat terobosan. Mendengar ucapan Huan itu, Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya, dan tatapan mata Lindong melihat tajam ke arah Huan. Sementara Huan sendiri juga melihat ke arah Lindong. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketegangan di antara mereka berdua kini sebenarnya telah muncul. Ketika melihat ketegangan ini, guru kegelapan tiba-tiba saja terbatuk untuk melunakkan sikap mereka berdua, yang kemudian guru kegelapan berkata pada Lindong dengan nada yang menyiratkan sebuah makna lebih dalam. Lindong, ada beberapa hal di dunia ini yang hanya bisa kamu ubah jika kau memiliki kekuatan yang cukup. Sampai saat ini, kau tidak memiliki kekuatan yang cukup, dan memasuki benteng leluhur akan memungkinkan dirimu memiliki kualifikasi ini. Lindong tidak melihat pada guru kegelapan, sebaliknya tatapan matanya masih terfokus pada Huan lalu dia berkata, apakah itu benar? Ying Huan menganggukkan kepalanya. Dengan lembut, dia menjawab perkataan dari Lindong, percayalah padaku, memasuki benteng leluhur akan memberikan banyak manfaat bagimu. Mendengar hal itu, Lindong pun secara perlahan menarik pandangannya, dan Lindong kali ini hanya bisa terdiam. Tidak lama kemudian, sebuah ketegangan muncul di tempat ini, dan tiba-tiba saja tatapan mata dari guru spasial melihat ke arah tubuh Lindong sebelum akhirnya dia mengatakan, Yan, kenapa kau harus terus bersembunyi? Di tempat ini ada banyak teman lama, dan apakah kau tidak memiliki niat untuk keluar dan bertemu dengan kita? Setelah ucapan dari guru spasial itu terdengar, tiba-tiba saja sebuah cahaya putih keluar dari dalam tubuh Lindong, yang kemudian
berubah menjadi sosok Yan. Ketika melihat banyak wajah yang telah dia kenal, Yan hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Hal ini dia lakukan sambil menggelengkan kepalanya, sementara Ying Huan melihat ke arah Yan, lalu dia berkata, "Yan, kita mungkin membutuhkan bantuanmu untuk bisa membuka benteng leluhur." Mendapat perkataan seperti itu, Yan hanya bisa menatap Ying Huan dan dia menganggukkan kepalanya. Ketika guru api melihat hal ini, dia hanya bisa terbatuk sebelum akhirnya mengatakan, "Selain itu, pada hari Raja Iblis Jahat Kosmik berhasil melarikan diri, juga banyak Yimo yang telah keluar dari dalam penjara penekan iblis. Saat ini, kemungkinan Laut Iblis Kekacauan benar-benar dalam kekacauan total. Selanjutnya, penjara iblis ini pasti tidak akan menahan diri lagi. Dan seperti yang mereka katakan, mereka pada akhirnya memulai perang dunia kembali." Mendengar ucapan dari guru api, guru spasial hanya bisa membelai dagunya lalu mengatakan, mereka telah berencana memanfaatkan kekacauan ini untuk mengalihkan perhatian kita. Selain itu, aku juga terus-menerus bisa merasakan bahwa mereka sebenarnya sedang mengerjakan sesuatu. Guru api dan juga yang lainnya hanya bisa mengangguk dengan lembut. Memang ada sejumlah besar Yimo dan mereka semuanya sangat kuat. Faktanya, tidak ada satupun faksi di Laut Iblis Kekacauan ini yang bisa menghentikan mereka sendirian. Oleh karenanya, jika para Yimo ini dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan, kemungkinan besar akan menyebabkan banyak korban di Laut Iblis Kekacauan. Lindong yang juga menyadari hal itu, dia merenung untuk sejenak sebelum akhirnya Lindong mulai berkata, "Mari kita membentuk aliansi di Laut Iblis Kekacauan ini." Karena menurut Lindong, jika para faksi besar yang ada di Laut Iblis Kekacauan bersatu, maka kemungkinan para Yimo ini tidak akan pernah bisa melakukan penyerangan terhadap mereka. Mendengar saran dari Lindong, guru kekacauan hanya bisa menganggukkan kepalanya, lalu dia berkata, "Membentuk aliansi ya, itu memang cukup mungkin. Namun saat ini, kemungkinan akan sedikit sulit untuk diselesaikan. Karena menurut guru kekacauan, harus ada seseorang yang menghabiskan banyak usaha demi bisa membangun aliansi yang sangat besar. Jelas hal ini tidak bisa mereka lakukan sendirian." Sementara Lindong buru-buru mengatakan, "Sebenarnya kita tidak perlu membangun aliansi ini sendirian. Ada faksi teratas di Laut Iblis Kekacauan ini, dan mereka adalah Aula Dewa Api. Kepala Aula saat ini juga pemilik dari batu simbol api. Selain itu, Aula Dewa Api juga memiliki pengaruh yang sangat besar. Bersama dengan ancaman besar dari Yimo, tidak akan sulit untuk membangun aliansi selama kita memberikan mereka beberapa petunjuk." Ketika Lindong mengatakan hal ini, dia teringat dengan kemampuan kepemimpinan dari Tang Xilian, dan gadis itu adalah kandidat terbaik untuk bisa menangani tugas yang rumit, seperti menjalankan aliansi yang besar. Detik berikutnya, Lindong pun kembali berkata, "Dan tentu saja, aku juga membutuhkan beberapa dari kalian untuk membantuku. Lagi pula, di Laut Iblis Kekacauan ini, ada banyak faksi dan juga suku yang kuat, dengan sejarah yang panjang dan juga dasar yang cukup kuat. Suku yang paling kuat di dalam Laut Iblis Kekacauan sebenarnya bukan suku manusia, dan itu adalah suku Iblis Laut. Hal ini akan menjadi perjuangan yang cukup berat untuk bisa meyakinkan mereka supaya bisa bergabung dengan aliansi ini." Mendengar ucapan dari Lindong, guru kekacauan tiba-tiba saja mengatakan, "Suku Iblis Laut ya, tidak apa-apa. Kalian tidak perlu mempermasalahkan tentang hal itu. Karena aku sudah ada di tempat ini, maka aku akan meyakinkan mereka, dan aku memiliki hubungan yang cukup dekat dengan leluhur dari klan besar dalam suku Iblis Laut." Sementara Ying Huan, dia pun berkata dengan lembut, "Awalnya, guru kekacauan ini berasal dari klan raksasa laut, dan itu juga merupakan salah satu suku Iblis Laut. Oleh karenanya, begitu dia bergerak, seharusnya tidak sulit untuk bisa meyakinkan seluruh suku Iblis Laut dan bergabung dengan aliansi ini." Lindong melirik Huan sebentar sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Kemudian Lindong pun kembali berkata, "Jika begitu, maka kita akan segera pergi ke Aula Dewa Api esok hari. Yimo ini telah mengamuk selama 2 bulan terakhir
dan kemungkinan berbagai faksi besar yang ada di Laut Iblis Kekacauan ini telah sangat menderita. Oleh karenanya, mengumpulkan mereka pada saat ini akan jauh lebih efektif. Setelah banyak orang mendengarkan saran dari Lindong, tidak ada satupun dari mereka yang merasa keberatan. Selanjutnya, semua orang melirik pada Ying Huan dan juga Lindong. Sebelum akhirnya mereka semua pergi, Cintan juga ragu-ragu sejenak. Setelah melihat hal ini, yang pada akhirnya Cintan juga memilih untuk pergi. Dalam sekejap saja, di dalam ruangan besar ini hanyalah tersisa Lindong dan juga Huan. Mereka berdua saling bertukar pandang. Sebelum akhirnya Ying Huan menundukkan kepalanya dan menolak berbicara pada Lindong. Ketika melihat hal ini, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian dia tiba-tiba saja berdiri untuk segera meninggalkan tempat ini. Ketika Ying Huan melihat hal itu, dia hanya bisa menggigit bibirnya. Sebelum akhirnya Ying Huan menggempalkan tangannya dengan erat dan sebuah sensasi ketakutan muncul di dalam hati Huan. Lindong yang menyadari apa yang dilakukan Huan, pada akhirnya dia tidak jadi pergi, dan sebagai gantinya Lindong pun berjalan ke depan Huan. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan segera menarik Huan sambil memeluknya. Kali ini Ying Huan hanya bisa membenamkan kepalanya di dada dari Lindong. Detik berikutnya Lindong pun bertanya, "Apakah kau sebenarnya sudah mendapatkan kembali ingatanmu?" Jelas Lindong mengetahui dari cara berbicara Huan dan juga bertindak hari ini memang sangat berbeda dari dirinya yang biasanya. Ying Huan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, "Hanya sedikit. Oleh karena itu, aku mengenali mereka dan mengingat hal-hal tertentu." Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tidak heran jika Huan memiliki pengetahuan yang cukup mendalam tentang hal-hal tertentu dari zaman kuno. Ying Huan segera tersenyum. Jelas dia mengetahui apa yang dikhawatirkan oleh Lindong, yang kemudian membuatnya mengatakan, "Lindong, kau tidak perlu khawatir. Sampai saat ini, aku masih tetap Huan." Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, yang kemudian diam berkata, "Terlepas dari apa yang terjadi, jangan pernah berbohong padaku. Bisakah kau melakukan hal itu?" Ying Huan segera meletakkan wajahnya di bahu dari Lindong. Dia menarik nafas dengan lembut. Segera setelah itu bergumam pada dirinya sendiri, "Aku sebenarnya juga tidak ingin berbohong padamu." Pelukan ini berlangsung untuk waktu sesaat sebelum akhirnya Lindong pergi meninggalkan ruangan ini. Setelah itu, Ying Huan berjalan ke arah jendela dari gedung. Kemudian dia melihat lautan yang cukup gelap. Angin laut yang ada di depan sana membuat rambut dari Huan segera berkibar. Tiba-tiba saja, sebuah suara terdengar dari arah belakang Huan. "Apakah kau benar-benar akan membiarkan dia memasuki benteng leluhur?" Ying Huan berbalik, karena sebenarnya yang berbicara itu adalah guru kegelapan yang sudah bersandar pada sebuah pilar. Ying Huan segera menjawab perkataan dari guru kegelapan. Dia membutuhkan hal itu untuk bisa membentuk istana surgawi. Guru kegelapan pun segera menjawab perkataan Huan. "Jika kita ingin membuka benteng leluhur, setidaknya kita membutuhkan 6 guru kuno untuk bekerja sama. Karena itu, kau harus menggunakan kekuatan yang telah kau tekan. Namun, setelah kau menggunakan kekuatan ini, bukan tugas yang mudah untuk bisa menekannya lagi. Dulu, kekuatanmu sangat menakutkan. Namun itu juga membekukan seluruh emosimu. Apakah kau yakin bahwa kau terus bisa memperlakukannya dengan cara yang sama setelah kau mendapatkan kembali seluruh kekuatanmu?" Ying Huan segera mengambil posisi untuk duduk. Dia melipat kakinya yang panjang, sementara rambut biru esnya telah terjuntai. Hal itu menyebabkan Ying Huan tampak menjadi lemah lembut, yang kemudian Huan mengatakan, "Aku tahu, namun tidak ada yang sempurna di dunia ini. Penjara iblis pasti sedang mengerjakan sesuatu, dan aku juga bisa merasakan bahwa sebenarnya Raja Kursi Surga tampaknya telah pulih dengan cepat." Guru kegelapan berjalan ke sisi dari Huan. Segera setelah itu dia mendesah dengan pelan, yang kemudian guru kegelapan memegangi tubuh dingin dari Huan dengan perasaan sakit hati yang mendalam. Hal ini telah terjadi bahkan sejak zaman kuno. Beban yang sangat berat yang tidak mampu dipikul oleh siapapun akhirnya harus mendarat
di pundak dari gadis lembut ini. Guru kegelapan mengingat bahwa bertahun-tahun yang lalu ketika dia pertama kali bertemu dengan Guru Es, gadis itu juga tampak lucu dan juga lincah. Namun, pada akhirnya senyuman di wajahnya secara perlahan menghilang setelah guru memberitahunya bahwa dia akan mati karena dia harus melindungi seluruh manusia di dunia ini. Pada saat itu, seluruh guru kuno menyadari bahwa Guru Es telah mulai membekukan seluruh emosinya untuk bisa mengendalikan kekuatan besar di dalam tubuhnya. Mengingat hal itu saja membuat guru kegelapan mengatakan, pada kenyataannya aku cukup berterima kasih pada Lindong. Paling tidak dia telah membiarkanmu merasakan sebuah emosi sekali lagi. Mendengar ucapan dari guru kegelapan, Huan segera mengatakan, jangan beritahu dia tentang hal ini. Jika tidak, mengingat karakternya, maka dia tidak akan pernah mau untuk memasuki benteng leluhur. Guru kegelapan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lalu dia mengatakan, bahkan pada saat seperti ini, kau masih memikirkannya. Ying Huan pada akhirnya bersandar di pelukan dari guru kegelapan yang kemudian dia berkata dengan lembut, sebenarnya aku tahu bahwa dia ingin melampaui diriku. Dengan begitu, maka dia bisa percaya diri untuk tetap memintaku berada di belakangnya. Guru kegelapan tersenyum sambil berkata, sebenarnya bocah itu hanya bermimpi. Jika sangat mudah melampaui dirimu, kenapa guru harus menyerahkan beban yang sangat besar di pundakmu saat ini? Mendengar ucapan dari guru kegelapan, Ying Huan hanya bisa tertawa sambil mengatakan, aku percaya padanya. Mendengar hal itu, guru kegelapan pun cukup terkejut. Dia segera menundukkan wajahnya untuk melihat wajah Huan. Saat ini, Ying Huan tersenyum karena dia teringat dengan Lindong. Dan senyumannya ini terlihat cukup cantik. Segera setelah itu, Ying Huan pun berkata, dia pasti bisa melakukannya. Pagi harinya, Lindong dan juga para guru kuno telah bersiap untuk pergi dari tempat ini. Ketika mereka keluar dari dalam gedung, mereka melihat banyak pimpinan dari berbagai faksi di wilayah Laut Angin Surga. Semuanya sudah menunggu di luar sana. Dan dengan cepat, mereka pada akhirnya segera mengelilingi kelompok dari Lindong. Pak Tua Gutong adalah orang yang maju paling depan karena dia saat ini menjadi wakil dari banyaknya pimpinan yang ada di tempat ini. Yang kemudian Pak Tua Gutong segera berkata, Junior Lindong, saat ini Laut Iblis Kekacauan masih dalam suasana yang sangat kacau. Bahkan dikabarkan bahwa wilayah laut tertentu telah diubah menjadi pertumpahan darah oleh para Yimo. Apa yang akan terjadi pada wilayah Laut Angin Surga kita jika kau pergi dari tempat ini? Mendengar ucapan dari Pak Tua Gutong, Lindong hanya bisa tersenyum. Segera setelah itu, dia melihat ketakutan pada banyaknya wajah yang ada di tempat ini. Namun Lindong segera tersenyum pada mereka semuanya, dan Lindong mengetahui jika ketakutan ini juga merupakan hal yang baik. Dengan begitu, maka hal ini akan mempermudah Lindong untuk membentuk sebuah aliansi. Detik berikutnya, sambil melihat pada Pak Tua Gutong, Lindong pun segera mengatakan, pimpinan klanku, kau bisa yakin bahwa Yimo tidak akan pernah berani datang lagi ke wilayah Laut Angin Surga ini di masa depan. Selain itu, kita saat ini semuanya akan pergi ke Aula Dewa Api untuk membentuk aliansi Laut Iblis Kekacauan. Setelah aliansi ini terbentuk, maka kalian semua tidak perlu takut pada para Yimo. Tatapan mata semua orang melebar setelah mendengar ucapan dari Lindong, yang kemudian mereka berkata, hah? Aliansi? Sampai detik ini, wilayah Laut Angin Surga mereka telah berada dalam posisi yang cukup genting, dan mereka jelas menyadari bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Oleh karenanya, jika aliansi ini terbentuk, maka hal itu juga akan memberikan manfaat yang besar bagi mereka semua. Lindong segera tersenyum ke arah semua orang. Kemudian, dia mengatakan, kalian semuanya harus segera mengirimkan seseorang ke Aula Dewa Api. Setelah mendengar berita aliansi menyebar, pada saat itu, berbagai wilayah laut besar ini akan membentuk formasi teleportasi, dan seseorang akan datang serta membantu kalian jika dalam bahaya. Setelah mengatakan hal ini, sebuah cahaya perak muncul di belakang Lindong. Kemudian
melilit kelompok dari Lindong. Segera setelah itu, Lindong pun mengatakan, kalian semua harus tetap berada di tempat ini untuk menunggu kabar baiknya. Cahaya perak itu pun berangsur-angsur menjadi sangat terang, yang kemudian kelompok dari Lindong pun segera menghilang dari tempat ini. Dan cahaya perak juga telah memudar. Banyak pimpinan faksi yang ada di wilayah Laut Angin Surga, mereka semua tercengang ketika menyaksikan hal ini. Cerita kemudian berpindah ke Aula Dewa Api. Ada sosok gadis yang menggunakan jubah berwarna merah telah duduk di kursi pimpinan dari aula besar. Banyak orang yang ada di dalam aula ini terus melaporkan berbagai informasi yang telah mereka dapatkan. Karena sebenarnya pimpinan itu adalah Tang Xilian. Saat ini penampilan dari Tang Xilian sendiri terlihat cukup elegan setelah dia menggunakan jubah berwarna merah. Dan tampaknya ada sebuah kelembutan dari penampilannya yang sekarang. Setelah mendengarkan berbagai laporan penting, Tang Xilian pun sedikit mengernyitkan alisnya karena dia mengetahui keributan baru-baru ini telah terjadi di Laut Iblis Kekacauan. Hal itu sebenarnya juga telah mempengaruhi Aula Dewa Api. Faktanya, wilayah laut dari Aula Dewa Api mereka sebenarnya juga telah mengalami serangan dari para Yimo. Namun, dengan adanya Raja Naga Kingsi yang ada di Aula Dewa Api, hal itu juga menarik banyak ahli top yang akhirnya bergabung dengan Aula Dewa Api untuk melawan para Yimo itu. Meskipun serangan dari para Yimo terlihat cukup menakutkan, namun pada akhirnya mereka mampu diblokir di luar wilayah laut yang telah dikelola oleh Aula Dewa Api. Meski demikian, berbagai masalah militer yang cukup rumit sebenarnya juga membuat Tang Xilian menjadi seseorang paling sibuk di dalam Aula Dewa Api ini sendiri. Detik berikutnya, berbagai perintah telah diucapkan oleh Tang Xilian. Beberapa penatua di dalam aula besar ini juga langsung menyebarkan perintah dari Tang Xilian. Tang Xilian pun kembali berbicara dengan salah satu tetua, Penatua Ling. Beberapa Yimo telah muncul di wilayah Laut Utara. Berdasarkan informasi yang telah aku terima, mereka seharusnya berjumlah sekitar 500 atau lebih. Selain itu, ada seorang jenderal Yimo yang memimpin pergerakan ini. Kau harus segera memimpin 1000 pengawal surgawi api yang kemudian menuju ke tempat itu dan musnahkan mereka. Setelah perintah terakhir ini dikeluarkan oleh Tang Xilian, dia pun menjentikkan jarinya dan sebuah token berwarna merah kini telah mendarat di tangan tetua itu, yang akhirnya sang tetua langsung pergi setelah menerima token ini serta perintah dari Tang Xilian. Setelah berurusan dengan seluruh masalah ini, Tang Xilian pada akhirnya menghela nafas dengan lega. Sementara Pak Tua Moluo yang sedang duduk santai sambil memegangi cangkir teh di tangannya, dia melihat seluruh adegan yang dilakukan oleh Tang Xilian. Hal ini membuat Pak Tua Moluo segera tersenyum, yang kemudian dia berkata, Tang Xilian muridku, kau benar-benar mampu sebagai gurumu. Aku sangat yakin untuk meninggalkan Aula Dewa Api ini di dalam tanganmu. Di samping Pak Tua Moluo, ada Raja Naga Kingsi yang saat ini sedang tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Raja Naga Kingsi merasa bahwa Pak Tua Moluo cukup beruntung karena berhasil mendapatkan murid yang luar biasa. Jika tidak ada Tang Xilian, kemungkinan Aula Dewa Api akan segera runtuh jika dijalankan sendiri oleh Pak Tua Moluo. Sementara tatapan mata dari Tang Xilian hanya bisa melirik pada Pak Tua Moluo dengan acuh tidak acuh. Dilihat seperti itu oleh Tang Xilian, Pak Tua Moluo hanya bisa tersenyum dengan canggung. Segera setelah itu, dia berkata, baiklah, lupakan saja, Tetua Kingsi. Lebih baik kita keluar saja dan bermain catur di luar sana. Tang Xilian yang mendengarkan ucapan dari gurunya itu, dia hanya bisa menggertakkan gigi yang kemudian mengatakan, Guru, tidakkah saat ini kau memiliki banyak waktu luang? Jika tidak ada yang bisa kau lakukan, maka aku akan memberikan tugas padamu. Mendengar ucapan dari Tang Xilian, Pak Tua Moluo hanya bisa tertawa kering. Lalu dia mengatakan, bukankah kau sudah berkata bahwa aku harus bergerak jika ada sesuatu besar yang terjadi? Tang Xilian hanya bisa mendengus dingin karena dia merasa ketika Aula Dewa Api sedang tumbuh menjadi lebih besar. Namun Pak Tua Moluo
malah semakin mahir menyingkirkan semua hal dan memberikannya pada Tang Xilian. Ketika Pak Tua Moluo melihat bahwa Tang Xilian saat ini menjadi semakin marah, dia hanya bisa mengerutkan keningnya dan tidak berani memprovokasi gadis itu lagi. Sebaliknya, tatapan mata dari Pak Tua Moluo segera melirik pada Raja Naga Kingsi dan mereka berdua telah bersiap untuk melarikan diri. Namun Raja Naga Kingsi hanya bisa tersenyum ketika melihat tindakan dari Pak Tua Moluo. Ketika Raja Naga Kingsi baru saja akan berdiri, ekspresi raut wajahnya tiba-tiba berubah, kemudian tersenyum, lalu mengatakan, "Lupakan saja, kita tidak akan pernah pergi dari tempat ini. Ada beberapa tamu penting yang telah datang ke Aula Dewa Api, dan kita harus tetap berada di tempat ini untuk menyambut mereka." Pak Tua Moluo dan juga Tang Xilian terkejut ketika mendengarkan ucapan dari Raja Naga Kingsi. Mereka lalu berkata, "Hah? Tamu penting? Siapa itu?" Tidak lama kemudian, ruang yang ada di dalam tempat ini tiba-tiba mulai terdistorsi. Sebuah cahaya perak segera terlihat, dan detik berikutnya, beberapa sosok telah muncul di dalam aula besar. Sosok ini dipimpin oleh seorang pemuda yang cukup familiar, karena itu adalah Lindong. Dengan cepat, Lindong pun tersenyum ke arah Pak Tua Moluo. Ketika melihat kemunculan dari Lindong, Pak Tua Moluo cukup tercengang, yang kemudian dia mengatakan, Sebenarnya kau adalah Lindong." Sebuah kegembiraan segera muncul di raut wajah dari Tang Xilian saat ini. Detik berikutnya, Lindong pun menangkupkan tangannya ke arah mereka bertiga sambil mengatakan, "Raja Naga Kingsi, Tetua Moluo, Nona Tang Xilian, sudah lama kita tidak bertemu." Pak Tua Moluo dan juga Raja Naga Kingsi hanya bisa tersenyum. Segera setelah itu ekspresi muram muncul dalam tatapan mata mereka, karena pada saat ini mereka bisa melihat guru api dan juga para guru kuno lainnya telah berdiri di belakang Lindong. Detik berikutnya Raja Naga Kingsi tersenyum lalu mengatakan, "Jika tebakanku benar, beberapa dari mereka seharusnya adalah para guru kuno yang legendaris. Di zaman kuno, Raja Naga Kingsi memang tidak memenuhi syarat untuk berbicara pada guru api dan juga yang lainnya, karena dia tahu bahwa mereka adalah individu yang luar biasa." Sementara Pak Tua Moluo saat ini sangat terkejut. Dia pun kemudian mengatakan, "Hah? Para guru kuno?" Saat ini, kekuatan dari Pak Tua Moluo juga telah berada di tahap reinkarnasi. Namun dirinya masih tidak bisa memahami tentang guru api dan juga para guru kuno yang lain. Hal ini membuat Pak Tua Moluo segera menampar bibirnya sendiri, yang kemudian dia berkata dalam hati, mereka benar-benar layak menjadi murid langsung dari leluhur simbol. Kelompok guru api saat ini juga langsung tersenyum ke arah Pak Tua Moluo dan juga Raja Naga Kingsi. Namun mereka tidak memiliki sikap untuk tunduk ataupun sombong. Jelas mereka saat ini bertindak sebagai guru kuno yang memiliki martabat tinggi, dan mereka tidak akan pernah menunjukkan keangkuhan. Tiba-tiba saja tatapan mata Pak Tua Moluo melihat ke arah Lindong. Ekspresinya segera berubah, yang kemudian dia berkata, "Bocah kecil, kau sebenarnya telah berada di tahap reinkarnasi." Lindong hanya tersenyum lalu mengatakan, "Aku sebenarnya baru saja naik tingkat." Mendengar ucapan dari Lindong, Pak Tua Moluo hanya bisa mendecakkan lidahnya sambil mengatakan, "Kau itu benar-benar manusia yang tidak normal seperti biasanya. Aku telah berlatih dalam waktu yang sangat lama, namun diriku baru saja masuk ke tahap reinkarnasi tahun lalu, dan aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa kau yang saat itu hanya berada di tahap kematian yang mendalam. Saat ini, kau benar-benar telah mencapai tahap reinkarnasi." Mendengar ucapan dari Pak Tua Moluo, Raja Naga Kingsi yang ada di sebelahnya hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Kau itu tidak perlu membandingkan dirimu sendiri dengan bocah ini, karena itu hanya akan membuatmu merasa rendah diri. Lindong, sepertinya kau juga telah mendapatkan tulang naga primal." Lindong pun tersenyum ke arah Raja Naga Kingsi, yang kemudian dia mengatakan, "Ini semua juga berkat pengenalan dari Raja Naga Kingsi. Jika pada saat itu Raja Naga Kingsi tidak meminta Lindong untuk pergi ke suku naga, kemungkinan akan cukup sulit bagi seorang Lindong untuk bisa mendapatkan tulang naga primal." Mendengar ucapan dari Lindong, Raja Naga Kingsi hanya bisa menggelengkan kepalanya. Setelah itu dia berkata,
Itu semua berkat kemampuanmu sendiri. Aku sebenarnya juga telah lama mendambakan tulang naga primal. Namun, aku telah gagal mendapatkannya. Lindong tersenyum. Saat ini dia mampu mendeteksi kekuatan dari Raja Naga Kingsi. Dan seharusnya dia telah mengalami 2 kesengsaraan reinkarnasi. Tidak lama kemudian, Tang Xilian buru-buru berlari turun dari kursi pimpinannya, yang kemudian dia berhenti di hadapan Lindong sebelum akhirnya mengamati tubuh Lindong dengan mata yang cantik dan juga kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Kemudian Tang Xilian mengatakan, "Lindong, apakah kau benar-benar berada di tahap reinkarnasi saat ini?" Melihat sebuah kegembiraan dari Tang Xilian, Ying Huan-Huan yang ada di samping Lindong hanya melihat pada gadis itu. Detik berikutnya, Ying Huan-Huan melirik ke arah Lindong dengan setengah tersenyum. Ketika Lindong menyadari hal ini, dia tanpa sadar tertawa dengan datar. Segera setelah itu, Lindong melihat pada Tang Xilian sambil menganggukkan kepalanya. Dan dia mulai memperkenalkan semua orang yang telah dia bawa ke tempat ini. Pak Tua Maolue yang cukup penasaran, dia kemudian bertanya, "Bolehkah aku tahu, kenapa kalian semua datang ke Aula Dewa Api? Bagaimanapun juga, barisan yang dibawa Lindong ini akan mengejutkan semua orang." Sementara Tang Xilian hanya bisa tersenyum, yang kemudian wajahnya menggoda ke arah Lindong lalu mengatakan, "Jika tebakanku benar, pasti hal itu terkait dengan keributan yang disebabkan oleh para Yimo di Laut Iblis Kekacauan baru-baru ini. Dan kau Lindong, sebenarnya kau datang ke Aula Dewa Api adalah untuk berencana mengumpulkan banyak faksi di lautan ini, kemudian membentuk aliansi. Bagaimana? Apakah tebakanku benar?" Lindong mengangkat ibu jarinya ke arah Tang Xilian sambil berkata, "Cerdas. Yimo itu terlalu kuat, dan hanya satu faksi saja tidak akan pernah mampu menghentikan mereka. Jika kita membiarkan hal ini terus berlanjut, maka Laut Iblis Kekacauan akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, kita ingin meminta bantuan dari Aula Dewa Apimu untuk mengumpulkan seluruh faksi yang kemudian membentuk aliansi untuk melawan para Yimo di Laut Iblis Kekacauan." Pak Tua Maolue sedikit terkejut, yang kemudian dia berkata, "Hah? Membentuk aliansi?" Dia pun membelai dagunya sebelum akhirnya mengatakan, "Meskipun Aula Dewa Api kita cukup berpengaruh, namun tidak semua orang bisa tunduk terhadap kita. Hal ini dikarenakan ada banyak faksi kuat di Laut Iblis Kekacauan ini." Mendengar ucapan dari Pak Tua Maolue, Lindong segera menunjuk ke arah kelompok guru api yang berdiri di belakangnya lalu mengatakan, "Kalian tenang saja, mereka akan membantu kita untuk meyakinkan faksi-faksi ini." Pak Tua Maolue ragu-ragu sejenak. Setelah itu dia melirik pada Tang Xilian sambil mengatakan, "Kalau begitu, kau harus bertanya pada gadis ini, karena dia sekarang adalah pimpinan dari Aula Dewa Api." Lindong terdiam sejenak karena dia merasa Pak Tua Maolue ini benar-benar licik. Dia benar-benar meninggalkan seluruh tanggung jawabnya ke tangan Tang Xilian. Bahkan dia juga telah menyerahkan pimpinan posisi dari Aula Dewa Api ini pada Tang Xilian. Detik berikutnya tatapan mata Lindong melihat pada Tang Xilian, dan Tang Xilian juga melihat ke arah Lindong. Tatapan matanya saat ini terlihat cukup mempesona, dan hal itu membuat Lindong merasa sedikit bersalah. Namun Lindong segera tersenyum lalu mengatakan, "Nona Tang Xilian, sebenarnya apa yang sedang kau pikirkan?" Tang Xilian terus melihat ke arah Lindong. Dia kemudian mengangkat dagunya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Jika kita membentuk aliansi, maka kita seharusnya bisa menghentikan para Yimo di Laut Iblis Kekacauan ini. Namun sepertinya Aula Dewa Apiku tidak akan mendapatkan banyak manfaat dengan aliansi ini, karena saat ini kita bisa melindungi diri kita sendiri dari serangan Yimo." Mendengar ucapan dari Tang Xilian, Lindong cukup tercengang. Kenapa di saat genting seperti ini, Tang Xilian hanya memikirkan dirinya sendiri? Namun ketika Lindong menyadari kecerdasan dari Tang Xilian, dia saat ini ingin menjawab perkataan dari Tang Xilian itu. Namun tiba-tiba saja, Ying Huan-Huan malah berkata lebih dulu, "Nona Tang Xilian, apakah saat ini kau sedang bercanda?" Mendengar hal ini, Lindong segera melihat ekspresi menggoda dari Tang Xilian. Segera setelah itu membuat Lindong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sementara Tang Xilian melirik ke arah Lindong sambil mengatakan, "Apakah kau masih belum tahu bagaimana aku yang sebenarnya?" Setelah berkata seperti ini pada Lindong,
Tang Xilian mengalihkan pandangannya ke arah Huan Huan. Dia dengan lembut memegangi tangan Huan Huan lalu mengatakan, "Apakah sebenarnya kau adalah Ying Huan Huan? Aku telah mendengar namamu karena Lindong sering menceritakan tentang dirimu. Bahkan aku juga pernah bertanya pada Lindong, siapa di antara kita berdua yang lebih cantik?" Mendengar kata-kata dari Tang Xilian itu, dalam sekejap saja tubuh Lindong langsung menegang. Sementara Tang Xilian hanya bisa tersenyum dengan penuh kelicikan. Dan Huan Huan kali ini juga langsung tersenyum ke arah Tang Xilian lalu berkata, "Apakah begitu? Lalu apa jawabannya?" Di dalam aula besar, dua wanita muda yang sama-sama cantik dan juga mempesona saling menatap dengan senyuman. Dan seharusnya ini menjadi pemandangan yang cukup menyenangkan. Namun sekarang Lindong malah basah dengan keringat dingin. Jelas dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika banyak orang melihat adegan ini, mereka pun cukup terkejut. Namun tidak lama kemudian mereka semuanya mulai penasaran. Hal ini terutama terjadi pada guru kegelapan dan juga para guru kuno. Dengan ekspresi yang cukup aneh dalam tatapan mata mereka melihat ke arah Huan Huan. Jelas mereka benar-benar ingin tahu reaksi apa selanjutnya yang akan terjadi pada Huan Huan. Namun tiba-tiba saja dalam suasana seperti ini Lindong pun terbatuk kering karena dia harus menunjukkan harga dirinya sebagai seorang pria. Oleh karenanya Lindong langsung masukkan diri di antara tatapan mata mereka berdua. Sebelum akhirnya tanpa daya Lindong mengatakan pada Tang Xilian, "Nona Tang Xilian, aku tidak pernah berkata seperti itu padamu." Tang Xilian mengedipkan matanya ke arah Lindong. Segera setelah itu dia tersenyum, lalu mengatakan, "Apakah begitu? Kemungkinan diriku salah ingat." Mendengar jawaban dari Tang Xilian, Lindong hanya bisa terdiam. Dia merasa wanita itu memang makhluk yang cukup menakutkan. Saat ini Tang Xilian kembali tersenyum mempesona ketika melihat Huan Huan. Yang kemudian Tang Xilian berkata, "Nona Huan Huan, kamu tidak akan marah padaku, bukan?" Ying Huan Huan hanya bisa tersenyum tipis sambil menggelengkan kepalanya. Dan tiba-tiba saja Ying Huan Huan menoleh ke arah Lindong dengan tatapan mata yang dingin. Akhirnya Ying Huan Huan mengetahui berkah besar apa saja yang telah dinikmati Lindong selama perjalanan kultivasi di Laut Iblis Kekacauan. Dan dia telah banyak bertemu dengan gadis-gadis cantik. Dilihat seperti itu oleh Ying Huan Huan membuat Lindong merasa tidak berdaya, yang kemudian dia mengatakan, Baiklah, mari kita fokus pada masalah penting yang ada di tempat ini." Setelah Lindong mengatakan hal ini, dia pun memasang ekspresi yang cukup tegas, dan kedua wanita itu akhirnya tersenyum ke arah Lindong, dan mereka berdua juga telah melunak. Selanjutnya Tang Xilian pun mengatakan, saat ini membentuk aliansi memang merupakan satu-satunya solusi. Menurut informasi yang telah kudapatkan, wilayah laut tertentu telah diubah menjadi pertumpahan darah oleh para Yimo. Faktanya, beberapa faksi yang cukup lemah, mereka memilih mundur ke wilayah laut yang lebih besar. Jika kita membentuk aliansi untuk melawan Yimo sekarang, hal itu pasti akan menarik cukup banyak faksi. Namun, ketika banyak faksi telah berkerumun dan aliansi telah terbentuk, maka hal itu akan menjadi aliansi yang sangat besar dan juga rumit. Yang aku pikirkan, apakah aliansi ini bisa berfungsi dengan baik? Hal itu juga masih belum jelas. Oleh karenanya, kita tidak perlu terlalu berpikir jauh ke depan untuk bisa melawan Yimo. Mendengar ucapan dari Tang Xilian, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, karena dia juga mengetahui bahwa sebuah kerumunan besar tidak selalu lebih baik. Dalam situasi seperti ini, harus ada seseorang yang bisa melakukan pengontrolan. Jika tidak, maka aliansi ini hanya akan berakhir dengan berantakan. Meskipun pada saat di wilayah iblis, Lindong berhasil mendirikan Istana Empat Titan, namun dia tahu bahwa Istana Empat Titan itu tidak bisa dibandingkan dengan aliansi besar yang akan mereka bentuk saat ini. Pada saat itu saja, Lindong harus mengeluarkan banyak upaya untuk bisa membentuk Istana Empat Titan. Oleh karenanya, jika Lindong ingin membentuk aliansi yang mencakup seluruh Laut Iblis Kekacauan, dia merasa hal itu tidak akan pernah bisa dia lakukan, meskipun Lindong harus mengorbankan nyawanya sendiri. Ketika memikirkan hal ini,
Lindong pun segera tersenyum ke arah Tang Xilian, lalu dia berkata, meskipun hal ini cukup merepotkan, namun seharusnya tidak menjadi masalah yang sulit dengan kemampuan kepemimpinan dari Nona Tang Xilian. Mendengar ucapan dari Lindong, Tang Xilian hanya bisa memelototinya yang kemudian mengatakan, saat ini aku sudah terlalu sibuk. Bisakah dirimu tidak menambahkan pekerjaan padaku? Setiap kau muncul, selalu saja kau memberikan kesulitan padaku. Setelah berkata seperti ini, Tang Xilian tersenyum ke arah Lindong. Dia menghela nafas yang panjang dan merasa tidak berdaya. Detik berikutnya, Tang Xilian pun mengatakan, supaya kita bisa membuat sebuah perbedaan, maka kita membutuhkan beberapa faksi terbesar dan juga terkuat di Laut Iblis Kekacauan ini. Dan kita secara alami harus menarik mereka bergabung dengan aliansi kita. Di antara suku-suku manusia, kita saat ini harus bisa mengajak Istana 10.000 Laut Surga, karena mereka adalah faksi tertua di Laut Iblis Kekacauan dan mereka juga memiliki reputasi yang sangat kuat. Sementara untuk suku Iblis Laut, kita harus bisa menarik klan Paus Sage Abadi. Bisakah kalian meyakinkan tentang dua suku ini? Ketika ditanya seperti ini oleh Tang Xilian, Guru Api berpikir sejenak sebelum akhirnya dia bertanya kembali, Istana 10.000 Laut Surga ya? Apakah pendiri mereka adalah Pak Tua 10.000 Laut? Dan apakah dia masih hidup hingga saat ini? Tang Xilian buru-buru menjawabnya, benar. Namun Pak Tua 10.000 Laut sebenarnya sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu, ketika dirinya telah gagal melewati kesengsaraan inkarnasi yang kedua. Dan kepala mereka saat ini adalah cucunya. Namun seharusnya dia telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi, dan dia bisa dianggap sebagai salah satu ahli top di Laut Iblis Kekacauan. Mendengar hal itu, Guru Api pun segera tertawa lalu mengatakan, jika begitu, masalah ini tidak terlalu sulit. Pak Tua 10.000 Laut pernah menerima beberapa petunjuk dariku. Mendengar ucapan Guru Api membuat Lindong terkejut. Segera setelah itu dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dan Lindong benar-benar tidak meremehkan orang seperti Guru Api. Selanjutnya Guru Kekacauan pun tertawa. Lalu dia mengatakan, dan untuk klan Paus Sage Abadi, serahkan saja mereka padaku. Di antara anggota suku Iblis Laut, Guru Kekacauan ini bisa dianggap sebagai legenda. Maka dari itu, suku Iblis Laut tidak akan pernah berani untuk menolak ajakan dari Guru Kekacauan. Dan mereka pasti akan segera bergabung dengan aliansi yang akan terbentuk. Mendengar perkataan dari Guru Kekacauan itu, Tang Xilian hanya bisa menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia mengatakan, kalau begitu, mari kita membuat pengumuman hari ini. Dan aku percaya pasti akan sangat banyak faksi di Laut Iblis Kekacauan yang dengan cepat mengirimkan orang-orang penting mereka. Semua orang pun saling bertukar pandang sambil menganggukkan kepalanya. Peristiwa ini kemungkinan akan mengguncang seluruh Laut Iblis Kekacauan. Setelah mereka semuanya membuat keputusan, Aula Dewa Api saat ini menjadi tempat yang paling sibuk, dan banyak sosok yang tidak terhitung jumlahnya bergegas keluar, kemudian menyebarkan berita ini dengan kecepatan yang cukup menakutkan. Lindong merasa kemungkinan Aula Dewa Api akan segera menjadi tempat paling ramai di seluruh Laut Iblis Kekacauan hanya dalam waktu 2 hingga 3 hari. Pada akhirnya, seluruh berita pun benar-benar tersebar. Meskipun kelompok dari Lindong sudah bersiap, namun keributan yang terjadi di tempat ini dari berita penyebaran aliansi tampaknya telah melebihi harapan Lindong. Hanya dalam waktu 2 hari saja, berbagai ahli di seluruh Laut Iblis Kekacauan telah benar-benar datang dan membanjiri Aula Dewa Api ini. Bahkan hal itu lebih ramai daripada pengumuman dari kompetisi petir pada saat itu. Di atas sebuah bangunan yang cukup besar dari Aula Dewa Api ini, Lindong melihat kerumunan yang telah datang dari seluruh penjuru di Laut Iblis Kekacauan. Hal itu membuat Lindong tanpa sadar menghela nafas yang panjang, yang kemudian dia mengatakan, tempat ini memang benar-benar layak disebut Laut Iblis Kekacauan. Ukuran dari Laut Iblis Kekacauan sendiri telah melampaui wilayah iblis dan juga 4 wilayah Suan besar. Faktanya, jumlah faksi yang telah datang ke tempat ini
sama banyaknya seperti bintang-bintang. Dan mereka semua yang datang ke tempat ini karena menyadari situasi berbahaya yang telah terjadi di Laut Iblis Kekacauan. Bagaimanapun juga, mereka tidak punya pilihan selain bergabung dengan aliansi demi upaya menyelamatkan diri dari serangan para Yimo. Detik berikutnya, Ying Huan-Huan yang berdiri di belakang Lindong segera berkata, "Mari, kita harus segera pergi." Karena Huan-Huan tahu, meskipun Aula Dewa Api ini adalah faksi elit di Laut Iblis Kekacauan, namun mereka tidak akan pernah mampu membuat banyak orang tunduk pada Aula Dewa Api. Maka dari itu, Ying Huan-Huan harus segera bertindak untuk melakukan pencegahan supaya tidak ada seorang pun dari mereka yang telah datang meremehkan aliansi yang akan dibentuk. Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, sebuah cahaya perak melilit mereka berdua, dan dengan cepat Lindong sudah muncul di alun-alun yang besar bersama dengan Huan-Huan. Banyak orang kali ini segera melihat kemunculan dari Lindong. Setelah itu, Lindong juga melihat pada kerumunan yang telah datang, dan dia bisa merasakan seluruh aura yang cukup kuat dari berbagai faksi yang telah muncul di tempat ini. Hal itu membuat Lindong tersenyum, lalu mengatakan, ini benar-benar menjadi acara yang sangat besar. Setelah berkata seperti itu, Lindong mendengar ada suara, "Kakak Lindong." Hal ini membuat Lindong segera menoleh ke arah belakang dan membuatnya sedikit tertegun, karena tiba-tiba saja sosok gadis kecil sekarang telah melompat dan segera memeluk Lindong. Lindong segera melihat pada gadis kecil yang telah memeluknya. Hal itu membuat Lindong cukup terkejut, yang kemudian berkata, "Ling San?" Karena ternyata itu adalah Mu Ling San yang pernah bersama dengan Lindong saat itu. Kali ini tubuh dari Mu Ling San telah sedikit lebih besar, dan dia tidak terlihat kekanak-kanakan lagi seperti sebelumnya. Sementara Mu Ling San hanya bisa tertawa pada Lindong. Segera setelah itu dia berkata, "Hehe, kakak Lindong, sebenarnya ini benar-benar dirimu." Sebuah kegembiraan benar-benar muncul di raut wajah cantik dari Mu Ling San, karena dia selama ini benar-benar telah merindukan sosok seorang Lindong. Sambil memandangi Mu Ling San, Lindong pun segera bertanya, "Ling San, kenapa kau ada di tempat ini?" Ditanya seperti itu oleh Lindong, Mu Ling San segera menggunakan tangannya yang kecil untuk menunjuk ke arah belakang sambil mengatakan, "Aku sebenarnya datang ke tempat ini bersama dengan kakek dan juga yang lainnya." Lindong segera menoleh pada tempat yang ditunjuk oleh Mu Ling San, dan dia bisa melihat dua orang yang telah berdiri di tempat itu. Salah satunya adalah sosok yang cukup familiar, karena itu adalah kakek ketiga dari Mu Ling San yang bernama kakek Mulan. Sementara di sebelah kiri dari kakek Mulan ada seorang pria tua berambut putih yang cukup kurus. Dia melihat Lindong sambil tersenyum. Lindong buru-buru menangkupkan kedua tangannya ke arah tetua Mulan sambil mengatakan, "Salam tetua Mulan." Karena Lindong teringat bahwa pada saat itu kemunculan dari tetua Mulan telah sangat membantu Lindong. Tetua Mulan sendiri hanya bisa tertawa, dan dia kemudian berjalan mendekat ke arah Lindong sambil mengatakan, "Junior Lindong, sampai detik ini sebenarnya aku tidak bisa menandingimu, dan aku khawatir diriku ini tidak pantas dipanggil sebagai seorang tetua oleh dirimu." Tetua Mulan mengatakan hal ini dengan sebuah kejutan dalam tatapan matanya ketika melihat Lindong. Pada saat mereka bertemu saat itu, Lindong hanya berada di tahap kematian mendalam, namun sekarang Tetua Mulan benar-benar merasakan tekanan yang besar dari seorang Lindong. Detik berikutnya, Tetua Mulan segera memperkenalkan orang yang ada di sampingnya. "Saudara Lindong, perkenalkan, ini adalah kakakku Mutian." Lindong buru-buru menangkupkan tangan, lalu mengatakan, "Salam Tetua Mutian." Dan Lindong yakin bahwa orang tua ini sebenarnya adalah kakek pertama yang telah disebutkan oleh Mu Ling San. Karena Lindong bisa merasakan fluktuasi yang cukup mengerikan dari dalam tubuh kakek ini, dan dia adalah seseorang yang telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi. Tetua Mutian pun segera tersenyum hangat ke arah Lindong, lalu dia mengatakan, "Kau pasti adalah saudara Lindong. Gadis kecil ini sering membicarakanmu di hadapanku saat itu." Lindong hanya bisa menyeringai sambil menempuk kepala dari Mu Ling San, lalu mengatakan, "Apakah Tetua Mutian sebenarnya berada di tempat ini untuk berpartisipasi di dalam pertemuan aliansi?" Tetua Mutian segera tersenyum dan juga menganggukkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "Benar, Tetua Kekacauan.
telah secara pribadi memintaku untuk melakukannya, dan klan Pausagi abadi kita tidak berani menolaknya. Mendengar hal itu, Lindong segera mengatakan, kalau begitu silakan masuk dulu. Ketika Lindong menyadari bahwa tempat ini bukanlah tempat yang tepat untuk melakukan percakapan, dia buru-buru mengajak kelompok dari Patua Mutian untuk segera memasuki alun-alun. Begitu dia masuk, Lindong segera mengamati tempat sekeliling ini, dan telah banyak ahli yang telah berkumpul di dalam tempat ini. Setelah Lindong mengajak Tetua Mutian untuk segera masuk dalam pertemuan, ada anggota Aula Dewa Api yang dengan cepat melangkah maju menyambut mereka sambil mengatakan, Tetua Mutian, silakan duduk. Kemudian mereka memberikan kursi pada trio Mutian di kursi depan dari alun-alun, dan kursi seperti ini hanya bisa ditempati oleh mereka yang memiliki kekuatan yang cukup tangguh. Faktanya, semua orang yang telah duduk di kursi itu adalah barisan yang cukup terkenal di Laut Iblis Kekacauan. Tepat di depan mereka ada beberapa kursi yang pada saat ini telah duduk kelompok dari guru api dan juga para guru kuno yang lainnya. Mata mereka semuanya telah tertutup rapat hingga detik ini. Sementara banyak orang yang telah hadir, mereka mengamati kelompok dari guru api dengan sebuah keheranan dan juga kegembiraan yang besar. Selanjutnya, Ying Huan-Huan langsung berjalan menuju kursi paling tengah. Dia juga langsung menyeret tangan dari Lindong sambil mengatakan, ayo, kita juga harus segera duduk. Lindong yang menyadari bahwa dirinya akan dibawa ke kursi yang paling tengah. Hal itu membuat Lindong merasa tidak enak. Dirinya segera terbatuk, lalu mengatakan, aku akan memilih duduk di kursi yang ada di samping saja. Ying Huan-Huan mengabaikan ucapan dari Lindong. Tubuhnya dengan cepat segera bergerak dan menuju kursi paling tengah itu. Setelahnya, Ying Huan-Huan duduk dengan tenang, dan dia juga memaksa Lindong untuk segera duduk di sampingnya. Kursi paling tengah ini adalah kursi yang paling menonjol di alun-alun ini. Faktanya, bahkan para ahli puncak dari Laut Iblis Kekacauan seperti Pak Tua Mutian tidak memenuhi syarat untuk duduk di kursi itu. Namun seorang pria asing seperti Lindong telah benar-benar berani duduk di atasnya. Tidak diragukan lagi, hal ini segera menarik perhatian dari banyak orang yang telah hadir. Segera setelah itu, banyak bisikan-bisikan segera terdengar. Siapa pemuda itu? Apakah ada orang seperti dia di antara 8 guru kuno? Kenapa aku merasa pemuda ini tampak sedikit akrab? Sepertinya dia adalah orang yang telah memenangkan kompetisi Aula Dewa Api saat itu. Dan jika tidak salah, dia adalah Lindong. Hei, berarti dia itu adalah anggota generasi muda. Namun dia benar-benar tidak sopan beraninya duduk di kursi itu. Guru api dan juga para guru kuno yang ada di tempat ini mendengar bisikan-bisikan ini yang kemudian membuat mereka membuka matanya. Segera setelah itu, kelompok dari guru api segera tersenyum ke arah Lindong, dan kali ini Lindong terlihat cukup malu. Seolah-olah mereka ingin melihat bagaimana Lindong menghadapi situasi seperti ini. Sementara Lindong yang juga mendeteksi tindakan dari mereka yang telah membuat keluhan di seluruh alun-alun, Lindong segera menenangkan dirinya, dan kali ini dengan lembut Lindong membantingkan tangannya ke atas meja batu. Sebuah aura yang sangat menakutkan segera menyapu seluruh alun-alun dan membuat banyak orang segera ketakutan. Faktanya, bahkan seseorang seperti Pak Tua Mutian dan juga para ahli puncak dari Laut Iblis Kekacauan ini, mereka semuanya terkejut dengan aura dari Lindong karena mereka bisa merasakan sebuah bahaya dengan aura yang dikeluarkan Lindong saat ini. Banyak orang kemudian saling bertukar pandang sebelum akhirnya mereka mengatakan pemuda ini sebenarnya bukan orang sembarangan. Hal ini kemudian benar-benar menghapus jejak keraguan di dalam hati banyak orang. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Pembahasan apa lagi yang akan terjadi di dalam pertemuan dari pembentukan aliansi besar ini, dan rencana-rencana apa saja yang akan mereka lakukan demi bisa mengalahkan para Yimo yang telah menyerang seluruh Laut Iblis Kekacauan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.